dengan secara sungguh-sungguhan. Nah, selanjutnya ialah apakah siap untuk menerima pelajaran sore hari ini? Siap, Pak. Oke, baik, bagus sekali. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya mengenai puasa. Nah, puasa ialah artinya ialah menahan. Nah, dengan begitu puasa ini ibaratkan kita menahan hawa nafsu dari apa yang ada di lingkungan sekitar kita, apakah itu baik untuk kita ataupun untuk orang lain juga. Nah, lanjut saja untuk materi yang kita akan bahas pada hari ini ialah tentang haji. Nah, untuk itu haji ini ialah menyengaja untuk datang ke Mekah atau Masjidil Haram yang ada di Arab Saudi. Nah, tujuan pembelajaran yang kita capai ini ialah menjelaskan bagaimana pengertian hukum, menganalisis hukum, menguraikan hukum, syarat rukun dan wajib haji, menjelaskan integrasi haji terhadap aspek religius. Nah, untuk itu kita akan masuk dalam pengertian haji. Ini baik, haji secara istilah, bahasa dan istilah. Nah, untuk secara bahasa ialah menuju sesuatu yang besar dan agung. Maksud di sini ialah kita mengunjungi suatu tempat yang disebut dengan sakral ya, yaitu di kota Makkah, Masjidil Haram. Selanjutnya secara istilah ialah mengunjungi Baitullah di Mekah dan sekiranya pada waktu tertentu dan cara-cara serta tujuan tertentu. Nah, secara etimologis ialah al-hajj yang artinya tujuan, maksud atau menyengaja. Nah, secara garis besarnya ialah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu, yakni mengerjakan tawaf, sya'i, wukuf di Arafah, dan manasik haji lainnya dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Baik, apakah anak-anak Bapak paham sampai di sini mengenai pengertian haji? Paham, Pak. Oke, baik, kita lanjut ya. Selanjutnya ialah hukum haji. Nah, hukum haji terdapat wajib. Maksud wajib di sini bagi orang yang mampu untuk berhaji. Nah, dengan begitu di sini terdapat ayat terkait dengan wajib haji ini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walilla ala nasi hijju baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghani 'anil 'alamin. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang secara nyata di antara makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maksud di sini adalah Baitullah atau Mekah, menjadi amanlah bagi dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi terhadap manusia, terhadap Allah SWT, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari semesta alam. Nah, Mas, kenapa wajib haji ini terdapat jika mampu tersebut? Apakah ada yang tahu? Tidak. Nah, maksud dari wajib jika mampu ini ialah kita seorang manusia jika mampu untuk melakukan perjalanan jauh atau perjalanan ke Baitullah atau Makkah, maka jika itu mampu maka laksanakanlah. Jika tidak, maka tahanlah untuk keinginan tersebut. Baik, apakah di sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, silakan. Itu ayatnya ayat apa, Pak Nasrullah? Nah, ayat ini terdapat pada surah
Ali Imran ayat ke-97. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ialah syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji ini terdapat Islam, balik, berakal, mampu, dan merdeka. Nah, Islam dapat dikatakan di sini ialah setiap dari kita yang berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika terpenuhi semua persyaratannya, dan jelas pula bahwa orang non-muslim tidak berkewajiban untuk haji. Nah, selanjutnya ialah berakal. Nah, di sini ialah setiap orang muslim yang waras tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaannya, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ialah balik. Masuk balik di sini ialah telah melewati masa kanak-kanak yang belum balik dan juga sudah balik, ya, artinya ialah sudah dewasa. Maka kewajiban ibadah haji tersebut saat ia telah memasuki masa akhir balik nanti. Nah, di sini terdapat mampu. Nah, sesuai Bapak tadi bilang, mampu di sini ialah bagaimana kita untuk mengusahakannya untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Jika kita mampu, kalau tidak mampu maka kita menahan keinginan kita tersebut sementara. Nah, maksud merdeka di sini ialah merdeka di sini maksudnya terbebas dari perbudakan, yang mana seorang budak ini tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji karena ia bertugas melakukan baik, silakan duduk. Pak. Oke. Namanya siapa? Robi, Pak. Robi, oke. Robi hadir. Pak, ya, Bapak lanjut lagi ya, bisa? Oke, baik. Selanjutnya, haji di sini terdapat rukun haji. Nah, Bapak akan menunjukkan sesuatu gambar. Anak-anak Bapak, silakan jawab ya. Oke, silakan katakan. Apakah yang terdapat dalam gambar ini? Saya, Pak. Oke, dipersilakan, Robi. Itu gambar orang yang sedang memakai kain ihram, Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Apakah kalian tahu perbedaan dari gambar tersebut? Saya, Pak. Oke, dipersilakan. Kalau yang perempuan itu menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan, kedua telapak tangan dan juga muka. Ya, bagus sekali. Sedangkan untuk laki-laki itu memakai dua helai kain ihram yang diletakkan di pinggang ke bawah dan juga dari pundak ke atas ke bawah. Cepat. Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan lagi ya. Bagus sekali, Robi. Selanjutnya ialah rukun hadis selanjutnya. Ada yang tahu? Ada, Pak. Oke, Robi lagi. Silakan. Itu wukuf di padang Arafah, Pak. Oke, bagus. Ada yang tahu kapan saja waktu wukuf di Arafah ini? Lupa, Pak. Lupa. Nah, Bapak akan menjelaskan ya. Wukuf di Arafah ini bermula saat tergelincirnya matahari, yaitu maksudnya waktu zuhur, tanggal Zulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya. Apakah paham? Paham, Pak. Oke, bagus. Pak, Ya. tergelincir itu seperti apa, Pak? Apakah terkiseleo atau gimana, Pak? Bagus ya. Baik, Bapak menjawab. Maksud tergelincir ini adalah saat matahari itu timbul dari timur. Ya. Ketika pertama tergelincir itu seperti matahari mulai condong ke baris. Baik, maksud dari tergelincir ini ya ialah matahari agak condong sedikit ke arah barat. Oke, bagaimana? Ya, Pak.
berlari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini gambarnya. Pak, Ya. tujuan kita berlari-lari itu apa sih Pak? Nah, maksud Berlari-lari. tujuannya saat ini berlari kecil ialah kita berjalan sambil maksudnya itu tidak saat berlari kencang ya, cuman berlari secara perlahan-lahan saja untuk mengejar waktu dari Bukit Safa dan Bukit Marwah tersebut. Nah, bagaimana? Pak, Oke, baik. Nah, selanjutnya ada yang tahu gambar yang botak rambutnya? itu apa namanya Pak ya? Dibotakin Pak. Ya, baik, akan menjawab ya. Di sini ialah gambar orang yang sedang bertahlul. Tahlul di sini ialah cuman hanya berlaku bagi laki-laki saja yang sedang melakukan haji pada hari tersebut. Nah, tahlul di sini ialah mencukur seluruh rambutnya hingga botak. Nah, apakah paham? Apa? Nanti salah paham. Tahu ulang nanti. Tahu lah. Ya, alangnya. Baik, apakah ada yang tahu gambar ini? Tidak, Pak. Tidak Pak. Nah, tahu ya. Nah, maksud dari gambar ini ialah orang yang sedang bertahlul. Tahlul di sini ialah mencukur rambut atau memotong rambut kepala minimal menyisakan 3 helai rambut. Saya pertama aja tadi. Begini aja disilahkan wajib bertahan minimal. Jangan disisakan ini nanti. Orang siswa perempuan. Iya pakailah. Iya pakailah. Nggak apa-apa. Lagi ya. Nah, ada yang tahu gambar ini? Tidak, Pak. Tidak Pak. Nah, tahu ya. Nah, gambar di sini ialah orang yang sedang bertahlul. Tahlul di sini ialah mencukur rambut atau orang yang mencukur rambutnya menyisakan 3 helai rambut. Ya, bagaimana? Paham? Apa? Oke, bagus sekali. Terakhir ya, untuk mengenai rukun haji. Nah, di sini ada yang tahu tertib? Tertib Pak. Ya, silakan jawab. Saya lupa. Ada Robi. Robi. Ya, begitu Pak. Semenjak kita melaksanakan haji, mulai dari mengambil mikot sampai dengan bertahlul itu berurutan, tidak ada yang tertinggal satupun. Atau misalnya tawaf dulu, baru bertahlul, bertahlul dulu baru tawaf, bukan. Akan tetapi berurutan sama dengan hukum yang telah ditetapkan. Oke, bagus sekali. Tangan dulu pada Robi ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan apakah sampai di sini paham mengenai rukun haji? Paham Pak? Oke, bagus sekali. Selanjutnya ialah mengenai wajib haji. Nah, mengenai wajib haji di sini terdapat 5. Yang pertama berihram di mikot, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, dan tawaf wada. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan lagi sebuah gambar mengenai berihram di mikot. Nah, ada yang tahu maksud dari berihram di mikot? Baik, Bapak akan jelaskan ya. Mengenai berihram di mikot ialah calon haji harus memulai niatnya dan dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji sudah harus memakai pakaian ihram. Nah, di sini terdapat ya lam-lam dan juga bir ali. Ada yang tahu maksud dari ya lam-lam dan bir ali? Saya Pak. Oke, pada Robi, silakan. Bir Ali dan yang Zul Jalan itu tempatnya itu untuk mengambil mikot Pak. Mikot itu di situ kita memakai pakaian ihram, dimulai dengan mengambil yaitu dan berniat haji gitu Pak. Itulah tempat untuk mengambil mikot, yaitu mikot memakai
bila ia langsung menuju ke Mekah. Sedangkan bil ali ialah calon jemaah haji yang datang dari arah Indonesia menuju arah Madinah terlebih dahulu. Apakah jelas? Kenapa Pak? Jelas Pak. Oke, bagus. Selanjutnya mabit di Musdalifah. Oke, ada yang bisa jelaskan? Asril Pak. Oke, Barwi, silakan. Silakan dijelaskan. Mabit itu adalah di mana para orang yang berhaji itu mabit di Musdalifah. Di mana di situ adalah di mana orang-orang yang haji bermalam dan mengumpulkan batu kerikil nantinya untuk ke menempah jumroh. Ya, bagus sekali. Maksud dari Musdalifah bagus sekali apa yang kita akan anangkan tadi nama Rudi. Oke, kita tutup dulu ya. Oke, selanjutnya adalah mabit di Mina. Ada yang bisa jelaskan? Oke, di mana? Dia tahu. Di mana? Oke. Bapak akan menjelaskan mengenai mabit di Mina. Mabit di Mina ini ialah bermalam selama 3 atau 4 hari dari suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 kilometer. Waktunya ialah mulai dari malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, bermalam di Mina ini dilakukan semalam penuh, yang mulai dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan juga boleh bermalam paling sedikit atau 2-3 malam. Oke, bagaimana? Apakah sampai di sini paham? Pak. Oke, baik. Selanjutnya ialah gambar ini. Silakan. Oke, Pak. jelaskan. Ya Rumi Pak. Oke, silakan Rudi. Di gambar itu tertera bahwa itu tempat melontar jumroh. Oke, bagus sekali, tepuk tangan ya. Nah, terakhir ya, mengenai wajib haji. Bapak akan tunjuk. Ini tawaf wada. Pada mit, dipersilakan. Oke, bagus. Ya Pak. Oke, tawaf wada di sini ialah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Ialah merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Oke, apakah paham? Terus. Nah, terakhir ya, kaitan haji dengan aspek religius. Nah, yang pertama ialah meningkatkan kedisiplinan. Nah, maksud meningkatkan kedisiplinan ini ialah seluruh umat yang melaksanakan ibadah haji harus terbiasa untuk disiplin ketika melaksanakan ritual haji dan maupun sholat. Nah, pola disiplin ini diharapkan bisa terus berkelanjutan meski waktu pelaksanaan ibadah haji sudah selesai. Selanjutnya ialah meningkatkan kualitas diri
kewajiban syarat-syarat yang harus dikerjakan. Oke, mungkin itu saja dari materi kita tentang haji. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit untuk materi minggu depan ya. Oke, materi minggu depan ialah mengenai tata cara pelaksanaan haji. Nah, yang mana tata cara pelaksanaan haji nanti akan dijelaskan oleh Bapak pada minggu depan mengenai tawaf, lontar jumrah, mabit di Mina, dan juga wukuf di padang Arafah. Nah, itu saja ya. Nah, untuk tugas minggu depan mungkin nanti anak-anak Bapak bisa meringkas sedikit bagaimana tata cara pelaksanaan haji untuk materi kita minggu depan. Bagaimana? Ya, oke, bagus sekali. Mungkin cukup sekian ya penyampaian dari Bapak mengenai haji. Sampai di sini apakah kita bisa tutup? Oke, baik. Silakan kepada ketua kelas untuk baca doa ulang. Silakan. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Baik. Kita akhiri dengan